Pernah nggak sih ngerasa udah bikin produk yang rasanya wah juara banget, tapi kok penjualannya gitu-gitu aja? Nah, jangan-jangan masalahnya bukan di produknya, tapi di bajunya. Yup, kemasannya. Kali ini kita bakal bedah tuntas gimana kekuatan kemasan menurut Coach Saksono Dwi Handarto bisa benar-benar mengubah nasib bisnis kita. Coba deh bayangin, ada pengusaha UMKM, sebut aja namanya Budi. Kue keringnya ini, paling enak sekecamatan serius, tapi anehnya, setiap ditaruh di toko, selalu kalah saing. Akhirnya dia curhat ke mentornya, Citra, Mbak, produkku kan enak, kenapa sih nggak laku? Pertanyaan ini, mungkin Anda juga pernah ngerasain hal yang sama kan? Citra, mentornya, cuma senyum sambil nunjukin kutipan ini. Dia bilang, Budi, gini deh. Masalahnya itu, sebelum orang sempat ngicipin kuemu, kemasan mulah yang duluan ngobrol sama mereka. Coba deh, anggap kemasan itu salesman pertama dan paling penting buat produkmu. Dia yang jualan duluan. Nah, bener banget. Jadi, kemasan itu ibarat percakapan pertama antara produk kita dan calon pembeli. Coba pikirin deh, kemasan yang kelihatannya bagus, rapi, itu secara instan, secara otomatis, langsung ngasih sinyal, produk ini berkualitas, produk ini bersih, yang bikin ini profesional. Itu semua bahkan sebelum produknya dicicipi sama sekali. Oke, terus pertanyaannya, gimana caranya bikin kemasan yang bisa ngobrol dengan baik, biar jago jualan gitu? Ternyata ada 5 aturan emas nih. Kalau kita bisa kuasai 5 aturan ini, kemasan kita dijamin bisa jadi juara di pasaran. Aturan pertama, dan ini krusial banget, dimulai dari sini. Cuma 3 detik. Beneran, Anda cuma punya 3 detik di rak toko buat bikin orang berhenti, nengok, dan akhirnya ngambil produk Anda. Kalau dalam 3 detik itu kemasan kita gagal narik perhatian mereka, ya udah, lewat, kesempatannya hilang begitu saja. Terus gimana caranya nyuri perhatian cuma dalam 3 detik? Pertama, desain yang eye-catching. Pakai warna yang pas sama karakter produk. Misalnya makanan manis, kasih warna cerah. Produk herbal, pakai warna-warna alami, kayak hijau atau coklat. Terus pastiin font atau tulisannya gampang dibaca, jangan ribet. Dan yang paling penting, ciptakan identitas visual yang unik, biar produk kita langsung dikenali di tengah lautan produk lain. Aturan kedua, informasinya harus super jelas. Jangan pernah bikin calon pembeli bingung. Mereka harus langsung tahu, ini produk apa sih? Manfaatnya apa? Expirednya kapan? Informasi legal kayak PIRT atau label halal itu juga wajib. Kenapa? Karena informasi yang nggak lengkap itu bikin orang ragu. Dan kalau udah ragu, ya mereka bakal milih produk lain yang lebih jelas. Lanjut, aturan ketiga, bahan kemasan. Nah, ini nih yang sering banget diremehin. Padahal pentingnya luar biasa. Bahan yang kelihatan kokoh dan berkualitas itu bukan cuma buat ngelindungin isi produknya loh, tapi juga secara nggak langsung ngirim pesan ke pembeli, hey, saya ini produk premium, dan yang bikin saya, ini pebisnis yang serius, bukan main-main. Aturan keempat, konsisten. Branding itu bukan sekedar logo ya, tapi keseluruhan rasa atau feel dari produk kita. Dari warna, gaya desain, sampai bentuk kemasannya. Kalau semua produk kita punya DNA yang sama, merek kita jadi jauh lebih gampang diingat dan dari situlah loyalitas pelanggan mulai terbangun. Dan aturan emas yang kelima, yang terakhir tapi nggak kalah penting, fungsionalitas. Gini deh, kemasan cantik itu emang buat narik perhatian pertama kali. Tapi kemasan yang nyaman dipakailah yang bikin pelanggan mau beli lagi. Coba bayangin, kemasan yang gampang dibuka, nggak gampang tumpah, terus bisa ditutup lagi, itu nilai tambah yang luar biasa dan dihargai banget sama pelanggan. Dengerin 5 aturan tadi, si Budi mulai garuk-garuk kepala. Waduh, Mbak, ternyata teknis banget ya. Nah, Citra coba menyederhanakannya. Oke, sekarang mari kita intip sedikit sisi teknisnya. Karena emang benar, kemasan itu lebih dari sekedar kotak atau bungkus. Sisi teknis pertama dan yang paling fundamental, food grade. Ini artinya apa? Simpelnya, bahan kemasannya itu aman kalau bersentuhan langsung sama makanan. Nggak akan ada zat-zat berbahaya yang pindah ke produk kita. Ingat ya, ini bukan pilihan, tapi syarat mutlak. Nggak bisa ditawar. Mengabaikan ini resikonya fatal. Bisa bahayain kesehatan konsumen dan hancurin reputasi bisnis kita. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa pilihan bahan yang umum dipakai. Ada plastik food grade yang fleksibel, cocok buat snack atau cairan. Ada kertas atau kardus yang lebih ramah lingkungan. Ada juga aluminium foil yang jago banget ngeblok cahaya dan udara, cocok buat kopi. Sampai kaca yang bisa ngasih kesan super premium. Kuncinya, pilih yang paling pas sama kebutuhan produk dan citra merek yang mau kita bangun.
Terus, kita juga perlu tahu soal lapisan kemasan. Ada 3 lapis. Primer, itu yang nempel langsung ke produknya. Sekunder, itu kotak atau bungkus luarnya. Dan tersier, itu kardus besar buat pengiriman. Kenapa ini penting? Biar kita bisa ngerancang pengalaman unboxing yang keren buat pelanggan. Dan, tentunya, mastiin produknya aman sampai di tangan mereka. Nah, disinilah Budi akhirnya menyuarakan ketakutan terbesar, mungkin ketakutan semua pemilik UMKM. Dia bilang, tapi Mbak, kalau kemasannya saya ganti jadi bagus begini, kan biayanya nambah. Saya harus naikin harga jual dong. Wah, nanti pelanggan saya pada kabur semua. Naikin harga sama dengan kehilangan pelanggan, bener nggak sih? Ini pertanyaan yang kayaknya menghantui hampir semua pengusaha, ya kan? Jawaban dari Citra, yang juga sejalan sama pemikiran Coach Saksono, itu tegas banget. Nggak selalu. Anggapan kalau harga lebih mahal itu pasti bikin pelanggan kabur, itu sebenarnya cuma mitos atau miskonsepsi yang umum banget. Loh, kok bisa nggak selalu? Karena kuncinya ada di persepsi pelanggan, yang sangat-sangat dipengaruhi sama kemasan. Coba kita lihat perbandingannya ya. Kemasan yang polosan kelihatannya murah, kualitasnya jadi dipertanyakan. Beda banget sama kemasan yang profesional, langsung kelihatan premium, dan yang paling penting, membangun kepercayaan. Dan percayalah, pelanggan itu rela bayar lebih untuk sebuah rasa percaya. Jadi, intinya bukan di kenaikan harganya, tapi gimana cara kita menjustifikasinya. Caranya gimana? Pertama, jelaskan nilai tambah yang pelanggan dapat. Misalnya, kemasan baru ini lebih aman loh, atau lebih praktis. Kedua, edukasi pelanggan soal upgrade ini. Kasih tahu mereka. Dan kalau emang masih ragu-ragu, ya udah, coba dulu aja di satu produk sebagai percontohan. Lihat reaksinya. Kutipan dari Coach Saksono ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Inovasi kemasan itu investasi. Dengan tampil beda dan lebih aman, kita bisa naikin nilai jual sekaligus kepercayaan pelanggan. Jadi, mulai sekarang coba deh ubah mindsetnya. Jangan lihat ini sebagai biaya, tapi sebagai sebuah investasi strategis buat masa depan bisnis kita. Dan akhirnya, Budi pun paham. Klik. Dia nggak lagi ngelihat kemasan cuma sebagai pembungkus doang, tapi sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun merek. Nah, ini dia transformasinya. Dari sekedar produk, jadi sebuah brand. Oke, jadi mari kita rangkum ya. Kemasan itu apa aja sih perannya? 1, dia adalah pelindung yang menjaga produk kita tetap aman dan segar. 2, dia adalah identitas yang nunjukin siapa kita. Dan 3, yang paling keren, dia adalah salesman andalan kita yang kerja 24 jam non-stop di rak toko. Jadi tujuannya udah jelas banget kan? Mengubah pembungkus yang biasa-biasa aja jadi sebuah merek profesional yang dihargai dan dipercaya orang. Perjalanannya mungkin nggak instan, tapi semuanya selalu dimulai dari satu langkah, satu keputusan berani, yaitu berinvestasi pada kemasan. Dan sekarang, ada satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Setelah kita bahas semua ini, coba lihat lagi produk Anda. Apakah kemasannya sudah siap untuk berbicara? Sudah siap untuk memenangkan hati pelanggan di luar sana?